Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kompetitor semua, jumpa lagi. Nggak bosan-bosan Anda ketemu lagi sama saya. Jumpa lagi di kelas saya, kelas materi pembelajaran online cara mudah untuk membuat laporan keuangan usaha kecil bersama saya Norma Hafidlu. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita membuat daftar tabelnya dan menghitung beban penyusutannya, itu baik per tahun ataupun beban penyusutannya per bulan. Nanti saya siapkan untuk formnya, jadi untuk teman-teman kompetitor semua hanya tinggal menggunakan saja. Sudah saya lakukan menggunakan Microsoft Office Excel, jadi tinggal menginput. Caranya tinggal diklik di sini nih ya, tabelnya. Daftar harta tetap, periodenya ini adalah saya bikinnya per bulan, karena kalau ingin melihat laporan keuangan kita per bulan, jadi buatnya per bulan. Kalau pengennya tahunan, silakan aja dibikinnya adalah tahunan seperti itu. Nah, karena yang kita miliki pada saat kita punya usaha tadi di saldo awal hanya peralatan, jadi saya tidak miliki tanah, juga tidak miliki bangunan. Daftar yang saya buat hanya daftar aktiva untuk peralatan. Nah, yang dikategorikan sebagai peralatan itu adalah aktiva yang berumurnya tidak habis pakai dan dia lebih dari 1 tahun. Peralatan apa aja peralatan saya di warung sembako saya? Yang pertama, saya punyanya rak besi. Ini buat saya menata tempat saya jualan, naruh-naruh barang jualan saya. Kapan saya memperoleh ini? Tinggal ditulis aja rak besi gitu ya, rak besi. Silakan seperti ini ya. Rak besi. Nah, kapan tanggal kita memperolehnya? Kita tulis tanggalnya, karena tanggalnya ini mempengaruhi kapan kita mulai menghitung penyusutannya. Harga perolehan ini adalah harga pada saat kita membeli rak besi ini berapa? 2.500.000, sehingga diisi aja 2.500.000 di sini. Nilai sisa di sini saya tidak menggunakan nilai sisa ataupun nilai estimasi nilai residu tadi, dikarenakan saya tidak memperkirakan nilai sisa. Saya buat aja 0, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja kita gunakan. Dan umurnya ini saya buat 4 tahun ya, karena biasanya rak yang terbuat dari besi itu ada umurnya yang digolongkan sebagai golongan 1 4 tahun, golongan 2 8 tahun. Jika memang ini nanti adalah tergolongnya rak besi 8 tahun, kita buat saja 8 di sini. Nah, kalau ini kan lemarinya saya buat 4 tahun, itu karena dia terbuat dari kayu. Etalase juga tahannya cuma 4 tahun. Ini rak besi. Nah, beban penyusutannya ya, beban penyusutan per tahunnya adalah didapat dari harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur. Nah, di sini dilihat. Tapi di sini saya tidak menggunakan, Anda tinggal memasukkan saja nanti harga perolehan sama umur, maka nanti otomatis langsung ada muncul nilai, karena saya sudah menggunakan formula yang ada di Excelnya untuk menghitung beban penyusutan per tahunnya. Formula yang saya gunakan di sini, saya menggunakan pakai rumus LSN ya. Di sini supaya rumus LSN ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan, tapi boleh juga Anda nanti pakai rumus penambahan dan pengurangan. Saya contohkan dulu seperti ini, sama dengan SLN ya. Ini sudah ada, tinggal Anda klik. Bentar, nih ada cost ya. Cost itu artinya adalah harga perolehannya. Selfect itu adalah sisa umurnya ya. Nilai sisanya, selfect itu artinya nilai sisa dalam rumus ini. Terus ada titik, ada left itu artinya umurnya. Nah, sudah tinggal Anda lakukan seperti ini, maka dia sudah otomatis kita tahu. Jadi cukup satu kali ini saja kita rumus pakai rumus LSN ya. Ini silakan tinggal langsung ditarik seperti ini, maka dia otomatis ya, cukup 1 kali rumus saya lakukan seperti ini. Ini Anda tinggal ngisi umur, cuman nanti umur tidak boleh tidak diisi, karena nanti rumusnya tidak akan jalan. Biasanya seperti itu. Untuk beban penyusutan per bulannya itu sama ya, cukup kita menggunakan rumus LSN ya. Nanti tinggal dibagi 12 saja gitu ya. Kita tinggal bagikan 12 ya, sama dengan nih harga perolehan. Saya pakainya SLN, tetap klik LSN ya.
kurung, ini harga perolehannya, salveknya adalah nilai sisa karena tidak ada, terus umurnya, karena kita mencarinya per bulan seperti rumus tadi hanya dibagi 12, maka kita dapatlah per bulannya nih seperti ini ya. Kalau akumulasi penyusutan ya, kalau akumulasi penyusutan itu adalah total dari setiap beban penyusutan satu periode. Misalkan beban penyusutan nih satu bulan itu adalah 26.000, berarti akumulasinya juga 26.000. Nanti kalau bulan selanjutnya lagi juga 26.000 ditambah lagi 26.000, itu disebut dengan akumulasi penjumlahannya. Untuk nilai buku ini adalah nilai aktiva tetap, nilai aktiva ini di harga sekarangnya setelah dia dikurangi dengan penyusutannya. Misalkan tadi rak besinya 2.500.000 nih, terus dia disusutkan sebulannya 26.000. Sekarang berapa sih nilai dari rak besinya, yaitu 2.473.958. Itu karena sudah disusutkan nilainya. Nah, seperti itu cara untuk mengisi daftar tabel harta tetap. Selanjutnya, teman-teman kompeten semua bisa mencoba dengan jika banyak lagi aktiva peralatan seperti lemari, etalase, kulkas dan sebagainya, tulislah tanggalnya di sini. Terus masukkan harganya, karena ini sudah kita akan pakai rumus, tinggal ditarik rumus, dia otomatis angkanya sudah muncul. Nah, terus jumlah, karena kita punya peralatan tadi 6 juta kan di saldo awal tadi, kita punya 6 juta, makanya kenapa di saldo awal tadi ada peralatan 6 juta, daftarnya tuh dari sini, sumbernya 6 juta itu dapatnya dari sini. Jadi 6 juta ada di 6 juta ada di saldo awal ini, nih 6 juta di saldo awal tadi. Nah, ini daftarnya berdasar dari sini 6 jutanya. Beban penyusutan per tahunnya tinggal kita jumlahkan saja menggunakan rumus SAM, maka totalnya sekian. Terus juga ini beban penyusutan per bulannya kita jumlahkan juga. Ini juga sama akumulasinya. Jadi yang nanti ketika kita membuat laporan laba rugi, maka sumber data ini yang kita gunakan untuk menghitung beban penyusutan per bulan, khususnya aktiva tetap. Nama aktivanya adalah peralatan. Jadi seperti itu cara untuk membuat tabel dan menghitung beban penyusutan kita per bulan ataupun per tahun. Demikianlah materi hari ini untuk membuat daftar aktiva tetap. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Setelah video ini kita akan langsung memulai dengan video menggunakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran itu pada buku kas. Sampai jumpa lagi, saya Norma Fitlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.